Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program sayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Kita lanjut lagi bahasan kita mengenai hati yang keras. Dan di segmen kedua ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya kangen sama Mas David. Lah iya, bisa aja. Iya, sengaja saya matiin tadi biar Mas David nyamperin gitu. Iya. Siapa yang tukeran mic tadi? Boleh. Bu, kesampit pakai bekiak. Kita doain Mas David biar rezekinya banyak. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam moga-moga pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Makanya saya pantun buat dia biar banyak duitnya. Tahu aja Ustadz. Mudah-mudahan salam kedua lebih semarak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng emang banyak hutangnya. Ada orangnya? Ada. Mana? Itu dia. Alhamdulillah. Qad aghrazana ta'idzal fikri lil arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadilatil Mukarram yang sama kita hormati, segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru-guru kita semua dimanapun berada, kita doakan biar dalam keberkahan dari Allah, amin. Amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Amin. Dan terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Mas David yang ganteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan-jalan kesampit pulangnya berasa dahaga. Cakep. Kita doain Mas David biar masuk surga. Amin. Coba dong pantun buat saya. Ya. Dadakan saya mesti siapin dulu ini. Bu. Ya, Bu. Masya Allah tabarakallah. Kadang di sekitar kita banyak orang yang hatinya keras. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Diomongin nggak pernah denger. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kadang-kadang kita minta maaf, nggak pernah dia ngerespon maaf kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ternyata ini semua sudah ada di zaman Bani Israel. Saat ketika mereka merasa paling benar, tidak menerima kebaikan, datangnya kebenaran, ternyata tidak membuat orang itu sadar, malah congkak, malah sombong, malah menjadikan apa yang dia benar sendiri menurutnya adalah sebuah kebenaran.
Maka dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Banyak orang yang hatinya sekeras batu. Ada yang begitu? Ada. Banyak orang yang sulit menerima kebenaran. Ada yang begitu? Ada. Banyak orang yang ketika dikasih pemahaman, dikasih jalan kebaikan, dikasih nasihat, ternyata nasihat itu bukan membuat dia ingat kepada Allah, malah menyekutukan Allah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Maka ini terjadi menjadi pelajaran buat kita. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa banyak orang yang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa ada hati yang sakit lalu ditambahkan sakit itu dengan sebab lantaran apa? Mereka tidak mengenal Allah. Ada orang sini, Bu, Pak, dia ada orang yang gak mau ibadah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Rumah dekat masjid, teriak azan kedengeran ke dalam masjid, tapi ada orang gak pernah sholat berjamaah ke masjid. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Rumah samping masjid, tapi gak pernah ke masjid. Ada yang begitu? Ada. Diajak ngaji, alasan mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka kita harus paham ketika hati kita sulit, ketika kita nggak mau berbuat baik, ketika kita nggak menerima kebenaran. Allah tegaskan dalam Al-Quran, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum adabun. Bahwasanya ada, kata Allah, apa? Ujian, azab yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada manusia. Dia masih hidup tapi sudah diazab oleh Allah. Siapa mereka? Yang matanya susah melihat kebaikan, telinganya sulit mendengar kebaikan, hatinya tertutup pada kebaikan, langkah kakinya tidak pernah pada kebaikan. Maka kalau ada orang hidup tapi dia tidak iman kepada Allah, dia tidak mau kebaikan, orang hidup itu dianggap hidup tapi tidak dianggap hidup oleh Allah. Na'udhu. Ada suami di rumah sabar banget, istrinya marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada di sini? Ada. Ada, mohon maaf, istrinya diomelin sama suami, diingetin, "Neng, kalau maghrib baca Quran jangan main HP mulu." Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Maka orang yang ketika hatinya keras, dia sulit diajak kebaikan. Padahal suaminya tidurnya jam 10 malam. Giliran bangun subuh dibangunin istrinya, susah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada di sini, Bang? Ada orangnya. Mana, Bang? Itu dia. Ayo, sehingganya qaswatul qulub, kata Nabi, salah satu yang menjadikan sebab orang hatinya keras, yang pertama aksarul ma'asi. Orang itu hidupnya terlalu banyak berbuat maksiat. Bener apa kagak? Benar. Ada di sini? Ada. Ada. Kalau giliran maksiat enteng banget kaki jalan. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? No. Giliran diajak ke masjid, alasannya 7 kali. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Gua nggak ke masjid sekarang, emang apa? No, lihat udah mendung. Ada yang begitu? Ada. Ada. Emang apa? Mendung, bentar lagi hujan. Hujan pisan. Ada yang begitu? Ada. Ada. Maka ketika hati keras, apapun yang kita nasihatkan, apapun kebaikan yang kita buat, kalau orang banyak maksiat, dia tarkul ibadah. Lalu yang kedua, ciri hati yang keras itu tarkul ibadah, dia nggak pernah mau ibadah. Rasanya sholat itu berat banget. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Oh no. Saya tanya ibu-ibu, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Sholat paling berat sholat apaan? Hah? Subuh? Bapak-bapak? Pak. Masih hidup? Pak.
Pak. Sholat paling berat sholat apaan? Ternyata kata bapak-bapak sholat paling berat isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Mudah-mudahan kita jaga hati kita agar tidak keras. Moga-moga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, sampai lompat-lompat. Masya Allah. Bu, Pak, yang mau nanya siapa, angkat tangannya silakan. Ya, oke, baik, ibu silakan ibu. Namanya dan pertanyaannya langsung. Ya, langsung ibu sudah on ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya namanya Suswati. Bu Suswati. Iya, ada apa namanya? Saya dari Majlis Taklim Al Husna. Ya. Iya. Pertanyaan. Izin bertanya, saya tuh ada selisih paham dengan tetangga. Iya, saya sudah minta maaf, tapi dianya tidak merespon apa-apa gitu. Saya udah berkali-kali saya minta mohon maaf lahir batin. Udah berkali-kali ketemu di masjid, tapi dia tidak respon apa-apa Pak Ustadz. Bagaimana caranya ya kalau... Ya, kalau udah minta maaf tapi dia nggak maafin gitu. Nggak mau maafin, dia tidak mau maafkan saya. Saya sampai gimana ya, saya sampai sedih, saya sampai nangis di rumah gitu loh Pak Ustadz. Salah ibu apa? Ya? Salah ibu apa? Salah ibu. Salahnya sih cuma sepele sebetulnya. Sepele ya? Iya, cuma sepele. Cuma kok sampai segitunya gitu loh. Sampai sekeluarga situ memuji saya gitu loh. Gak mau bertanya, gak mau apa. Saya sebetulnya kan namanya teman namanya tetangga kan kita sama mau pengen baik sama siapapun ya. Biarpun lain agama ataupun tambah orang Islam itu. Ya saya mohon bertanya Pak Ustadz bagaimana ya? Saya menyikapinya gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sama orang yang kita sudah minta maaf tapi orangnya nggak respon atau diem aja. Dengan kata lain bisa jadi nggak maafin kita. Silakan Ustadz Fadl. Masya Allah. Bu. Ya. Pak. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Kita ini orang yang sadar diri kalau kita ini tempatnya salah juga tempatnya lupa. Tapi selama kita jadi manusia tidak mungkin kita selalu melakukan kesalahan. Dan juga tidak mungkin kita selalu lupa. Itu adalah sesuatu yang menjadikan sifat dalam diri kita. Maka hebatnya orang ketika dia punya kesalahan, ketika dia berbuat salah, lalu dia menyadari kesalahannya dan dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara dia meminta maaf kepada orang lain. Artinya adalah apa? Bahwa Allah menerapkan kasih sayang dalam hati kita. Alhamdulillah. Sehingganya kewajiban kita sebagai manusia, hakul adami dengan sesama manusia untuk adalah apa? Salah satu di mana Allah akan mengampuni kita punya kesalahan, saat di mana ketika Allah akan menghapus kesalahan kita terhadap orang lain, maka dengan cara apa? Ketika kita minta maaf kepada orang tersebut. Betul? Betul? Maaf yang seperti apa? Maaf yang tulus, maaf yang sungguh-sungguh, maaf yang karena Allah. Kenapa? Karena kita tidak ingin kesalahan ini menjadi sesuatu yang memberatkan di akhirat. Betul tidak? Tapi ketika kita sudah minta maaf, kita sudah merasa bersalah dengan sesuatu yang tidak secara sadar kita lakukan atau menyakiti perasaan orang lain dengan tingkah dan perbuatan kita secara sungguh-sungguh, lalu kita sampaikan apa adanya kepada orang tersebut, sudah selesai kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Adapun akhirnya dia tidak maafkan, kita serahkan ke Allah. Doain, jangan marah lagi. Tapi doain, minta sama Allah agar orang ini dikasih hidayah dan dilembutkan hatinya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Bu, udah kejawab ya Bu ya? Bu, alhamdulillah. Ya udah, karena tadi saya ditantang suruh pakai pantun untuk beliau. Panjang beliau ngomong, saya lagi mikir balas pantunnya gimana gitu ya kan.
Nih dengerin Ustadz Boleh, baik-baik. Saya boleh. kasih pantun. Boleh, ya. cakep. Ya. Beribadah hati gembira menyambut Ramadan. Cakep. Ulang. Beribadah hati gembira menyambut Ramadan. Cakep. Semua menyambut dengan penuh keriaan. Cakep. Terima kasih tausiahnya Ustadz Abe Gifran. Masya Allah. Semoga Allah balas semuanya dengan keberkahan. Amin. Masukkan? Cakep, cakep. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Tetap di program kesayangan kita. Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan bagi-bagi hadiah bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya dengan Ustadz Abe Gifran. Hanya di sini Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Pak. Pak, pak, pak. Ya, ya, ya. Pak, pak. Ya, ya. Masih hidup, Pak? Asih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita kembali akan berbagi hadiah, berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya punya pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu udah siap dengerin? Bapak-bapak udah siap dengerin? Insya. Oke, saya sebutkan dulu pertanyaannya. Ingat, awas, hati-hati. Pokoknya ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari White Coffee. Pengen hadiahnya, pengen? Siap? Dengerin pertanyaannya. Sebutkan salah satu obat hati. Nah, silakan. Ada yang mau jawab, ibu-ibu, bapak-bapak? Mana? Ah, ini dia orangnya. Silakan, bapak-bapak maju ke depan. Baik. Ganteng sekali bapaknya. Alhamdulillah. Siap. Sehat, Pak? Nah, ini pegang bapak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Namanya siapa? Saiful Bahri Saiful Bahri. Dari mana, Bapak? dari Bukit Indah Ciputat, Tangsel. Bukit Indah Ciputat. Udah siap, Pak, jawabannya, Pak? Ya, Oke, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan salah satu obat hati. banyak-banyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah, bener nggak, Bu? Subhanallah, Bapak beruntung kali ini akan dapat hadiah dari White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Oke, Bu. Saya punya pantun. Boleh pantun, boleh? Boleh? Ke Mekah naik kereta api. Mari kita terus berbagi berkah dengan White Coffee. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Jaga kesehatan mau menjelang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.